Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ayo kita berlatih 8.2 pada buku siswa kelas 8 SMP atau MTS halaman 144. Untuk soal yang nomor 1, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 40 cm pangkat 2. Jika lebar persegi panjang adalah 5 cm dan tinggi prisma 12 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Agar lebih gampang, prismanya ini kita gambarkan dulu seperti ini. Nah, ini adalah alas. Jadi yang berwarna oranye ini adalah alas. Di sini diketahui luas alasnya adalah 40 cm persegi. Lebarnya adalah 5 cm. Berarti di sini bisa kita tulis 5 cm. Nah, seperti ini. Ini panjangnya belum ada. Sementara luasnya di sini sudah ada, yaitu 40. Maka dari sini kita bisa menentukan panjang dari alas yang berbentuk persegi panjang ini. Jadi kita bisa cari luas alas sama dengan 40. Kemudian alas ini bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar sama dengan 40. Panjangnya belum ada, lebarnya ini yaitu 5 sama dengan 40. Maka panjang diperoleh 40 dibagi 5, sehingga diperoleh panjangnya adalah 8 cm. Berarti yang ini adalah 8 cm. Selanjutnya di sini tinggi prisma adalah 12, berarti ini tingginya 12 cm. Pertanyaannya luas permukaan prisma. Maka pertama yang akan kita hitung adalah luas sisi tegaknya, karena luas alas sudah ada. Di sini luas alas sama dengan luas tutup. Ingat bahwa tutupnya ini bentuknya juga persegi panjang dan luasnya sama dengan alas ini, yaitu sama dengan 40. Sehingga kita tinggal menghitung luas sisi tegaknya saja. Selanjutnya kita hitung luas sisi tegak. Jadi kita hitung luas sisi tegak. Untuk menghitung luas sisi tegak ini yang ada 4 ini, 1, 2, 3, 4, bisa kita hitung satu-satu. Bisa juga kita hitung jika sisi tegak ini dipotong kemudian direntang, sehingga akan terbentuk sebuah persegi panjang dengan panjang ini 8, kemudian 5, ini 8 dan 5. Selanjutnya dikalikan dengan ini tingginya, sehingga luas sisi tegak ini sama dengan 8 ditambah 5, yang ini sama ini, kemudian ditambah ini dan ini, 8 dan 5. Berarti di sini ditambah 8 ditambah 5, ini sebagai panjangnya, kemudian dikalikan lebarnya adalah ini, yaitu tinggi dari prisma 12. Selanjutnya ini kita hitung biasa, 8 tambah 5 tambah 8 ditambah 5 diperoleh 26, dikalikan 12, 26 dikalikan 12 diperoleh 312. Jadi sekarang kita hitung luas permukaan dari prisma sama dengan sisi alas ditambah tutup, berarti sama dengan, langsung saja kita kalikan 40 dikalikan dengan 2, yaitu alas dan tutup. Kemudian ditambah luas sisi tegak, yaitu 312, sama dengan 80 ditambah
312 sama dengan 392 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan prisma adalah 392 cm pangkat 2. Untuk soal yang nomor 2, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Ini bisa kita gambar dulu prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini segitiganya, siku-siku di sini. Ini juga siku-siku di sini. Karena alas dan tutup bentuk dan ukurannya selalu sama. Dengan panjang sisi-sisi 12, 9 dan 15. Di sini yang terpanjang adalah 15. Ini adalah sisi miringnya, sisi terpanjang. Letaknya di depan siku-siku, berarti di sini 15. Selanjutnya dua sisi yang lain 12 sama 9. Ini misalnya yang 12, yang ini 9. Selanjutnya tingginya prisma 30, berarti di sini 30. Pertanyaannya, hitunglah luas permukaan prisma. Untuk menghitung luas permukaan prisma, yang pertama kita hitung dulu luas alas. Luas alas ini sama dengan luas tutup. Jadi luas alas sama dengan, karena alasnya berbentuk segitiga ini, maka menggunakan rumus luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya bisa 12, tingginya 9. Ini bisa kita tulis 12 kali 9 sama dengan setengah kali 12 kali 9 diperoleh 54 cm pangkat 2. Jadi yang bawah ini diperoleh luas 54 cm pangkat 2. Tutupnya sama karena alas dan tutup bentuknya sama. Ini juga 54 cm pangkat 2. Selanjutnya kita hitung yang ini, sisi tegaknya. Berarti di sini luas sisi tegak. Nah, seperti ini. Luas sisi tegak sama dengan, ingat bahwa untuk menghitung luas sisi tegak, ini keliling alasnya bisa kita jumlah. Ini nanti dipakai sebagai panjangnya. Jadi 12 ditambah 9 ditambah 15. Kita tulis 12 ditambah 9 ditambah 15. Ini nanti sebagai panjangnya. Kemudian dikalikan lebar. Lebarnya dalam hal ini adalah ini, tingginya ini, yaitu 30. 12 ditambah 9 ditambah 15 diperoleh 36. Dikalikan dengan 30. 36 dikalikan dengan 30 diperoleh 1080. Jadi luas sisi tegaknya 1080 cm pangkat 2. Selanjutnya yang terakhir kita hitung yang ditanyakan, luas permukaan dari prisma sama dengan, ingat bahwa alas dan tutup ini luasnya sama, sehingga kita bisa menuliskan 54 dikalikan dengan 2. Kemudian ditambah yang ini, luas sisi tegaknya 1080 sama dengan 54 kali 2 108 ditambah 1080. 108 ditambah 1080 diperoleh 1188 cm pangkat 2. Ini luas permukaan yang ditanyakan. Selanjutnya soal yang nomor 3. Pernahkah kalian berkemah? Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Dalam hal ini tendanya ini berbentuk prisma. Dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda ini? Berarti kita hitung luas kain yang dibutuhkan. Pertama kita hitung ini dulu. Bentuknya segitiga, ada 2, yaitu yang di depan ini sama yang nanti di belakang.
kita gunakan rumus luas segitiga. Berarti di sini luas pintu, misalkan kita pakai pintu, sama dengan setengah kali alas. Alasnya di sini adalah 3. Kemudian dikalikan dengan ini tingginya adalah 2. Sama dengan setengah kali 3 kali 2 diperoleh 3 meter persegi. Ini luas pintu yang depan, ini diperoleh 3. Kemudian yang belakang sama, juga diperoleh 3. Selanjutnya kita hitung luas tutup. Nah, luas tutup ini kita anggap yang ini bentuknya persegi panjang, ada 2, yang sebelah ini dan yang di sebelah sini. Ini kita hitung, berarti kita butuh ini. Panjangnya sudah ada 4, ini yang belum ada, lebarnya. Untuk menghitung lebar ini, segitiga yang ini kita keluarkan jadi seperti ini. Nah, ini panjangnya 2, kemudian yang ini tadi 3, maka ini separuhnya, berarti di sini 1,5. Maka lebarnya ini bisa kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi ini misalkan kita hitung atau kita tulis di sini sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 1,5 pangkat 2 sama dengan akar 2 pangkat 2 4 ditambah 1,5 pangkat 2 diperoleh 2,25 sama dengan akar 4 ditambah 2,25 6,25. Akar 6,25 adalah 2,5. Jadi panjangnya ini adalah 2,5. Ini adalah sebagai lebar dari satu tutup ini, sehingga luas tutupnya adalah panjang kali lebar, berarti 4 dikalikan 2,5, kemudian dikalikan 2. Kenapa kok dikalikan 2? Karena ada 2, bagian samping kanan dan samping kiri yang sana. Dikalikan biasa, 4 kali 2,5, kemudian dikalikan dengan 2 diperoleh 20 meter pangkat 2. Sehingga di sini kita bisa menghitung luas kain yang dibutuhkan minimal adalah ini 3 meter pangkat 2. Ini dikalikan dengan 2 karena ada yang di depan ini dan juga yang di belakang ini. Kemudian ditambah luas tutup yang kiri dan yang kanan tadi diperoleh 20. Sama dengan 3 kali 2 6 ditambah 20 diperoleh 26 meter persegi. Ini adalah kain yang dibutuhkan. Selanjutnya soal yang nomor 4. Sebuah prisma tegak segi 6 beraturan ABCDEF GHIJKL yang mempunyai panjang rusuk alas 10 dan panjang rusuk tegak 80. Gambarlah bangun prismanya. Kita gambar prisma tegak segi 6 beraturannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita kasih nama sesuai dengan ini: A, B, C, D, ini E, F. Kemudian G-nya ini kita lanjutkan di atasnya A. Berarti di sini G, H, ini I, J, K, L. Nah, gambarnya seperti ini. Yang mana di sini panjangnya 10, ini juga 10, ini juga 10, semuanya 10 rusuk alas ini. Kemudian rusuk tegak ini semuanya 80. Nah, seperti ini. Tentukan luas bidang tegaknya. Kita hitung luas bidang tegaknya. Luas bidang tegak. Nah, seperti ini. Untuk menghitung luas bidang tegak ini, cara yang paling mudah adalah sisi-sisi dari rusuk alas yang sebanyak 6 ini
kita jumlah. Masing-masing panjangnya 10. Ini berarti bisa kita tulis 6 kali 10. Ada 6, masing-masing panjangnya 10. Ini alasnya, yang mana ini nanti dipakai sebagai panjang dari sebuah persegi panjang. Karena jika prisma ini kita potong, kemudian kita rentang, akan menjadi gambar sebuah persegi panjang. Ini sebagai panjangnya, maka lebarnya nanti adalah tinggi dari prisma ini, yaitu 80. Kemudian kita hitung biasa, 6 kali 10 kali 80 diperoleh 4.800. Ini luas bidang tegak. Selanjutnya pertanyaan yang C, tentukan luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma berarti luas bidang tegak ini ditambah dengan luasnya alas ini, kemudian ditambah dengan luasnya tutup yang ini. Maka sekarang tinggal kita hitung luas alas, yang mana nanti sama dengan luasnya tutup. Agar lebih mudah, alasnya ini kita ambil. Nah, seperti ini. Misalkan di sini adalah A, B, C, D, E, F. Seperti gambar ini. Selanjutnya kita buat diagonal dari bentuk segi 6 ini seperti ini. Sehingga gambar ini, segi 6 ini terbagi menjadi 6 buah segitiga, yang mana masing-masing segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Kok bisa? Ini bisa dibuktikan bahwa segitiga BOC adalah segitiga sama sisi, karena ini nanti besarnya 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, semuanya 60 derajat, berasal dari satu putaran penuh dibagi dengan 6. Jadi ini nanti 60 derajat. Ini kita tulis di sini ya, misalnya ini 60. Nah, karena ini panjangnya sama, maka sudut alas besarnya sama. Ingat bahwa jumlah sudut dalam satu segitiga ini adalah 180. Berarti sudah ada 60, tinggal 120 dibagi 2, maka yang ini kebagian 60, ini juga 60. Maka segitiganya adalah segitiga sama sisi. Sehingga ke-6 segitiga ini nanti luasnya adalah sama. Cukup kita hitung satu saja. Yang ini misalnya segitiga BOC, ini kita hitung luas segitiga BOC. Langsung kita bisa gunakan rumus dari luas segitiga sama sisi adalah seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan, dicari dulu tingginya juga bisa, terserah kalian. Ini cara yang lebih cepat. S ini adalah panjangnya sisi, tadi adalah 10. Tinggal kita masukkan 10 pangkat 2 dibagi dengan 4 akar 3. Selanjutnya sama dengan 10 pangkat 2 100 dibagi 4 diperoleh 25 akar 3. Ini luas satu segitiga ini. Ingat bahwa segitiganya ada 6. Sehingga di sini bisa kita cari luas alas, yaitu luasnya A, B, C, D, E, F. Sama dengan ada 6 buah segitiga, berarti di sini 6 kali satu segitiga luasnya 25 akar 3. Sehingga 6 segitiga diperoleh 150 akar 3. Ini luasnya alas. Yang terakhir luas permukaan kita hitung, berarti di sini luas permukaan prisma sama dengan luas alas ini 150 akar 3. Ini dikalikan dengan 2 karena alas dan tutup luasnya sama. Kemudian ditambah dengan luas sisi tegak ini, yaitu 4.800.
maka diperoleh 2 kali 150 diperoleh 300 akar 2 ditambah 4800 cm pangkat 2. Ini tidak bisa dijumlah, ini akar 3 ya, bukan akar 2, akar 3 seperti ini.